sapa semuanya, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita sangat bersyukur untuk pagi hari ini, di mana kita bisa berkumpul bersatu dalam rangka untuk memuji dan menaikkan nama Tuhan. Namun sebelum kita memulai ibadah kita, saya undang semuanya untuk mengambil sikap satu dan berlutut di hadapan Tuhan. Satu dulu dimulai. Sampai selesai. Kita mengawali ibadah kita dengan menyanyikan lagu pujian Yesus Juru Selamatku. Katakan
Persilakan duduk kembali. Baik, biasanya kita akan mendengarkan wejangan atau penasihat dari UKC. Namun sebelum itu dari Wester. Namun sebelum itu kita nyanyikan lagu pujian dari NKB 125, Ku Dengar Panggilan Tuhan. Karena bingung mau ngomong apa, mau gimana, nggak tahu ya. Dan terakhir, next terus, sayang, lanjut terus. Ya, lanjut. Nah, apa yang kita mau bahas? Overthinking. Saya harus berterima kasih kepada anak bimbingan saya yang sudah memberikan ide kepada saya untuk menyampaikan topik ini. Ya, makasih ya Neng. Ya. Kadang-kadang kalau kita ngobrol dengan orang tuh tiba-tiba ada keluar ide yang baru. Apa overthinking? Ya, overthinking. Ya, next. Apa itu OVT? OVT adalah berpikir secara berlebihan.
atau sikap menggunakan terlalu banyak waktu untuk memikirkan suatu hal yang merugikan. Jadi orang itu kadang-kadang ada dalam satu masa, saya rasa saya dan Bapak Ibu semua pernah mengalami ini, ya, memikirkan sesuatu secara bahkan hal-hal yang sangat merugikan pun kita harus pikirkan, karena itu nggak penting. Nah, overthinking ini bukan sebuah penyakit, tetapi sikap ini tidak jarang mengganggu kenyamanan dan mempengaruhi produktivitas. Next, bagaimana OVT ini berbahayakah? Ya, cukup berbahaya. Karena OVT akan menimbulkan distorsi kognitif, atau dalam bahasa ilmiahnya memakai kata-kata storphism, yaitu malapetaka. Jadi orang OVT ini mempunyai kecenderungan melihat segala sesuatu itu sesuatu yang malapetaka, membahayakan. Ya, padahal bukan seperti itu. Bukan malapetaka sesungguhnya. Ya, melainkan kecenderungan untuk melebih-lebihkan masalah hingga pada satu titik yang tidak rasional. Kalau kita menelaah diri kita pernah ngalamin. Ya, walaupun mungkin kadarnya belum terlalu besar, tapi pernah kita semua melewati. Ya. Jadi kadang-kadang sebelum apa-apa kita sudah ketakutan dulu, memikirkan bahwa itu bahaya. Nanti jangan-jangan saya akan menjadi seperti ini. Saya tidak berani melakukan apa-apa. Sampai pada titik yang tidak rasional. Orang tersebut akan merasa tidak berdaya dan mengatasi masalahnya dan seolah tidak ada jalan keluar sama sekali. OVT bisa bersifat destruktif karena pelan-pelan bisa merusak mental seseorang. Jadi orang yang terkena OVT itu perlahan tapi pasti mentalnya akan susah. Kenapa? Kalau dikit-dikit takut, dikit-dikit khawatir, dikit-dikit pikirannya negatif terus, bagaimana dia akan maju? Mahasiswa disuruh ngerjakan tugas. Aku nggak bisa. Kalau selalu bilang tidak bisa, maka kita akan menjadi tidak bisa dan selamanya tidak akan bisa. Orang menjadi bisa itu karena terbiasa. Ya. Ada salah seorang pemuda, dia di sekolahannya waktu SMA nilainya tinggi, tapi ketika dia bekerja di satu kantor, diterima di satu kantor, dia bekerja, lalu diserai bikin faktur, ya kan? Ditanya, "Dek, kamu jurusan apa?" Perkantoran. Berarti ngerti dong bikin faktur. Ya sudah, bikin dulu faktur. Gak bisa. Diam, gak mau tanya, gak mau cari informasi gimana cara bikin faktur, tapi dia diam. Pada akhirnya apa? Pulang di rumahnya dia bilang, "Saya nggak mau kerja di situ lagi.
hanya gara-gara disuruh bikin. Nah, terus selama ini sekolahmu apa? Kamu kok bikin faktur aja nggak bisa? Seharusnya sebagai anak muda dia harus mempunyai semangat untuk belajar sesuatu yang baru. Kalau memang tidak pernah diajari di sekolahnya, Mbok yo tanya, ya kan? Ya nggak apa-apa, pertama-tama tanya itu dibilang orang bodoh ya nggak apa-apa. Memang aslinya bodoh kok ya, harus diakui, ya kan? Ya, tapi kan paling tidak dia mau bertanya supaya Malu dia bertanya. malu bertanya sesat di jalan. Sesat sudah. Nah, jadi mahasiswa semester 1, kalau Anda malu bertanya mengerjakan tugas, nanti sesat di jalan. Ya. Jangan malu bertanya. Jangan malu. Oke. Nah, jadi perasaan-perasaan overthinking ini belum apa-apa sudah takut duluan, itu akan merusak mentalnya. Nanti kalau disuruh ke sana, pergi dulu dong ke sana, belanjain ini, pasti udah takut duluan. Pasti takut. Kenapa? Bawa teman ah. Makanya saya selalu tekankan kepada mahasiswa. Kalau mahasiswa yang semester 7 khususnya, ya, kalau mau ke tempat penelitian, saya selalu tekankan, nggak usah bawa teman. Betul nggak? Ya, semester 7 saya harus tekankan kan, kalau ke tempat penelitian nggak usah bawa teman. Kenapa? Supaya kita terbiasa untuk memberanikan diri bertanya tentang segala sesuatu. Bukan teman kita yang banyak tanya, tapi kita. Dan yang kedua, supaya kita berani berkomunikasi dengan orang lain secara resmi, karena penelitian resmi, ada suratnya. Ya. Dan untuk mengubah overthinking ini tidak mudah. Kalau sudah kena ke mental, mohon maaf, mau suruh doa puasa pun nggak akan pernah berubah itu. Betul. Berubahnya gimana? Berubahnya ya harus dilatih, memberanikan. Ya, kita tidak bisa hanya penyembahan saja, berdoa saja kok pasti berubah, tidak. Penyakit overthinking ini memang bukan penyakit, tetapi dia bisa merusak mentalitas seseorang. Ya, next. Lalu cara mengatasi OVT bagaimana? 1. Memahami respon diri terhadap suatu pikiran. Orang yang memiliki kebiasaan OVT kemungkinan sering memikirkan satu problem secara berulang-ulang sampai terasa seperti terjebak, yang akhirnya menimbulkan perasaan sedih, marah, kecewa, dan sebagainya. Ya. Kita pernah mengalami peristiwa-peristiwa di dalam hidup kita yang pada akhirnya sepertinya kita merasa terjebak di dalamnya, dan akhirnya kita merasakan sedih, kita merasakan galau, kita merasakan marah, kita merasakan kecewa. Padahal di dalam perasaan itulah sebenarnya kita bisa mengatasi OVT kita, mempelajari bagaimana respon kita ini, dan pelan-pelan mencari solusi untuk mengatasi masalah. Repot kalau orang baperan, ditegur dikit sewot, ditegur dikit nangis, ngambek, ya, ditegur dikit dendam. Kalau yang negur kakak tingkatnya, awas lu, rasain nanti. Ya.
Kalau yang negur ibu asramanya diam tapi memendam rasa. Hati-hati, hati-hati. Jangan kita terjebak di dalam masalah. Peristiwa itu bisa menolong kita untuk kita bisa mengatasi overthinking yang ada dalam. Jangan kalau Bu Asrama marah, ibu itu benci sama saya, ibu itu gak suka sama saya, ibu itu jahat sama saya. Itu overthinkingnya udah mulai. Oh, ya terserah kalau mau kehilangan damai sejahtera, monggo. Ya, tapi kalau Anda mau sejahtera hidupmu, sukacitamu gak hilang, lepaskan itu, selesaikan itu, cari solusi baik-baik. Ya. Lalu yang kedua, cara mengatasi OVT adalah latihan pernapasan. Pernah ngerasain empat? Pernah ngerasain empat sama orang, pernah kan? Rasanya mau tak. Pernah kan? Sefi. Kalau sudah jengkel sama orang, empet sama orang, coba kita terapi diri kita dengan latihan pernapasan. Tarik nafas dalam-dalam, tahan, hembuskan. Ya. Benar itu. Apa yang dibilang Opung kalau kita saat teduh terakhir ibadah itu kan tarik nafas dalam-dalam Dari Holy Spirit. dari Holy Spirit, hembuskan. Itu kan? Nah, itu ternyata adalah terapi yang paling bagus untuk kita bisa mengontrol emosi. Teman-teman di kantor tahu bagaimana kalau emosi saya lagi meledak. Mereka pada bingung, ini Bu Esther nih merepet terus dari pagi sampai siang ini ngapain lah ini. Nah, kalau sudah merepet begitu mereka udah tahu ini Bu Esther error ini. Ya. Nah, kadang-kadang kalau saya emosi sama seseorang, saya minta tolong teman, tolong dong ibu yang bicara dengan orang ini. Kenapa? Saya takutnya saya silap ngomong, gitu kan? Ternyata yang saya mintain tolong nggak melakukan, nggak berani juga mungkin ya. Terus saya pikir ini harus gimana ya, kalau nggak dikasih tahu nanti agak repot ini. Mau nggak mau saya tahan nafas, buang, tahan nafas, tarik nafas, tahan, buang. Benar-benar itu ternyata ampuh sekali untuk meredam emosi. Jadi yang stres menghadap dosen pembimbing semester 7 detik-detik terakhir, ya, sebelum ketemu dosen pembimbing tarik nafas dalam-dalam, tahan, ya, supaya semuanya berjalan dengan ya. Siapa saja yang mau marah, ada resep ini. Yang mau marah emosi, tarik nafas dalam-dalam, tahan. Itu memang benar-benar ya. Nah, dengan demikian kita mendapatkan pikiran yang tenang. Kalau kita sudah tenang, baru kita bisa dapat solusi. Karena kalau kita lagi emosi, lagi merepet menyelesaikan masalah, bukannya lebih baik, malah jadi nggak karuan. Ya. Next. Yang ketiga, cara untuk mengatasi EVT adalah alihkan pikiran. Kalau sudah kita jenuh, kita sudah capek, kita sudah mentok melakukan sesuatu hal, coba kita cari kegiatan lain untuk mengalihkan pikiran. Ya.
mungkin ya diam dulu. Apalagi kalau di PT ya Pak ya, yang bagian tender nih khususnya, ngitung-ngitung kan, ini harga barang sekian. Wah ini cocok, harus diolah lagi, harus diperkecil lagi, mana lagi perkecilnya? Udah dipotong sana, potong sini, potong sana, tetap aja masih kalah kita, ada lebih kecil. Gimana caranya ini? Kadang-kadang ini aku ini bapak-bapak, ibu-ibu yang di PT ini super power ini, ya. Mereka ngadepin komputer sampai memikirkan ini gimana caranya menang. Nah, kalau sudah begitu bapak ibu yang mentok nih, jenuh, coba keluar dulu lah. Lihatlah pohon ara itu hijau-hijau. Lihatlah kicau burung, dengerin kicau burung. Aduh, biasanya kalau yang merokok sih merokok ya Pak ya. Merokok dulu gitu kan. Kalau mahasiswa SCT kan nggak boleh merokok kan. Ya, jadi cuma lihat hijau-hijau aja. Bersyukur kita punya hijau-hijau di sini ya. Lihat dulu keluar, ngadepin pikir, baru masuk lagi. Itu pikiran kita bisa. Ya. Jadi kalau sudah mentok jangan paksakan diri. Ya. Next. Nah, ini juga lakukan aktivitas di luar ruangan. Kalau belajar di kelas itu sudah jenuh kalian, coba kalian ngerjain tugas di bawah pohon ara itu. Segar. Ya. Yang skripsi pun begitu. Ya. Mau ngerjain skripsi mentok lingkungan kampus ini kayaknya udah enak saya lihatnya deh. Ya kan? Nah, buku-buku lagi ke perpustakaan nggak mungkin saya gitu. Mending Anda pergi dulu ke taman mini, bawa laptopmu, kerjakan aja sini. Foto-foto. Ya. Oke. Ya. Cari suasana baru di luar ruangan, cari aktivitas baru di luar ruangan. Sebentar saja, nggak usah lama-lama. Ya. Cari aktivitas baru di luar ruangan supaya pikiran kita ini tidak terlalu. Kenapa? Kalau sudah terlalu panas pikiran kita ini bahaya. Ya. Oke. Next. Hargai keberhasilan. Orang OVT sering kali merasa gagal dan tidak bisa apa-apa. Ketika OVT menyerang, cobalah untuk mengingat-ingat juga keberhasilanmu. Hargai pencapaian yang telah diraih, jangan batasi pikiran pada kegagalan. Semua orang pasti pernah gagal. Tapi semua orang juga pasti pernah berhasil. Tidak ada manusia yang seumur hidupnya dari lahir sampai tua itu gagal terus, tidak ada. Pasti ada keberhasilan. Amin. Ya. Nah, makanya untuk mematikan OVT kita adalah kita harus menghargai keberhasilan. Oh, saya pernah berhasil di sini. Berarti saya harus kembali lagi mengembangkan. Jangan selalu mengingat satu kegagalan. Bikin skripsi dicoret sama Bu Esther, cuek. Pulang ke asrama, pulang ke kos, nangis. Dicoret sama Bu Esther, nangis. Ya, nggak mau lagi bikin skripsi. Ya. Kalau nggak mau bikin skripsi gara-gara dicoret, ya nggak jadi sarjana. Ya. Jangan pernah takut kegagalan. Gagal itu biasa. Cinta pun gagal itu biasa. Ya. Pernah jatuh cinta, ditolak, gagal, oh itu biasa. Jangan terus bilang, saya nggak mau jatuh cinta lagi. Kapok. Kututup hatiku untuk cinta. Wah. Jangan seperti itu ya. Cinta itu indah, kasih itu indah. Ya. Di dalamnya ada keindahan. Karena itu kita hargai keindahan itu. Jangan takut ditolak. Jangan
Jangan punya prinsip seperti itu ya. Nah, jadi jangan batasi diri Anda dengan kegagalan. Anda punya keberhasilan. Amin. Anda punya keberhasilan. Itu saja yang diingat-ingat. Hal-hal baik saja. Ya. Oke. Next. Berani menghadapi ketakutan. Ya. Kecenderungan orang FVT adalah takut menghadapi sesuatu yang belum terjadi. Tolong Bu Lili pergi dulu dong ke Kemenang, urus dulu ini untuk urusan S2. Bu Lilinya bilang gini, Aish, gimana nih? Aku nanti ngomong apa di sana? Ih, aduh, nggak berani ah. Jangan aku sendiri lah Bu, takut aku. Gini. Nah, ini adalah contoh bahwa takut menghadapi situasi yang belum terjadi. Padahal ketika Bu Lili datang ke Kemenang, ketemu dengan ibu-ibu di sana, dikasih minum, dikasih kue. Oh, enak loh. Ternyata apa yang ditakutkan itu tidak pernah terjadi. Coba kalau nggak berangkat, nggak ada yang ngasih kue, nggak ada yang ngasih minum, paling Bu Jelita air putih. ya, jadi harus berani menghadapi ketakutan. Ketika Anda takut, justru di saat takut itu kita harus melangkah. Amin. Saat kita takut, itulah kita harus melangkah. Jangan mundur. Udah takut malah mundur, jangan. Ya. Atasi kekhawatiran itu dengan berani menghadapinya. Apapun hasilnya, itu nanti urusan belakangan. Yang penting sudah berani melakukan dan sudah berbuat yang terbaik. Perkara hasilnya baik atau tidak itu urusan belakangan. Ya. Coba kalau dari Santosa mau tender, saingannya ABCD perusahaan gede, kita takut duluan, nggak jadi. Kok sampai kapan? Nah, paling tidak kita harus berangkat, maju terus, hajar terus, ya kan? Perkara nanti hasilnya menang atau tidak, kita sudah berani kita sudah berani berbuat yang terbaik, dan kegagalan itu pun akan memberikan wawasan buat kita. Oh, ternyata kelemahan saya ada di bagian ini. Ini yang harus saya tingkatkan. Ya. Nah, next. Yang ketujuh adalah harus berani menerima diri sendiri. Terimalah dirimu apa adanya. Kalau mau glowing boleh. Ya. Glowing is beautiful. Siapa sekarang wanita yang tidak suka glowing? Semua paling pengen sekali glowing. Apalagi kalau lihat iklannya di TikTok, artis Korea, wah, mukanya celing. Terus kita ikut-ikutan. Ah, saya mau pakai itu supaya kinclong seperti itu. Ternyata enggak kinclong. Jerawat. Nah, ya. Jadi kerap kali di dalam orang OVT itu muncul perasaan yang merasa dirinya, aduh aku ini kok jelek ya, aku ini kok nggak bagus ya, aduh aku kok gendut ya, saya emang gendut, ya kan? Aku kok gendut ya, tapi saya berusaha menyukai badanku. Big is beautiful. Gendut itu indah. Ya, nah, walaupun dokter saya itu marah-marah terus kalau saya kontrol. Ibu, turunin berat badan. Sudah turun dokter. Berapa kilo? 0, 1 on. Dokternya langsung bilang, itu bukan turun Bu, itu mah gak ngapa-ngapain, itu karena berat bajunya ibu aja. Oh gitu. Datang lagi bulan berikutnya,
dokter saya sudah turun berat badan saya. Benar? Oh, bagus kalau gitu. Berapa Bu? 1/2 kilo. Turun kok 1/2 kilo? Turun tuh ya 5 kilo toh Bu, katanya gitu. 1/2 kilo. Ya udah gini aja lah dok, daripada setiap kali saya kontrol saya dimarahi terus. Dokter kasih saya obat pengempesan badan aja. Gak ada Bu. Nah itulah ya, perasaan untuk menerima diri kita sendiri itu penting. Tuhan tidak pernah menciptakan orang jelek. Amin. Tapi kita sendiri yang kadang-kadang membuat diri kita jadi jelek. Ya? Oke? Jadi tidak ada yang jelek. Tuhan menciptakan indah, semuanya indah adanya. Kamu lumayan. Belajar menerima diri dengan kekurangan kita. Ya. Nah, sekarang saya buka cip tidak mungkin pengen putih seperti Bu Jelita. Susah. Mau direndam pakai backlight juga gak bakalan. Iya kan? Enggak. Nah, tapi saya selalu katakan kepada mahasiswa yang dari NTT, kalian lihat Bukaci itu, walaupun beliau itu tidak putih kulitnya, tapi perhatikan penampilannya selalu rapi. Saya aja kalah loh sama beliau. Saya kadang suka acak-adul, tapi beliau ini di mana-mana selalu rapi. Bahkan beliau tuh selalu perfect. Kalau ada acara ini harus tampil seperti ini, acara ini harus tampil. Jadi kalau saya lihat Bukaci sudah mulai berdandan, saya bilang, mau nyangkul Bu? Ya. Jadi bukan hanya white yang indah, bukan hanya white saja yang beautiful, black is beautiful juga. Saya kadang-kadang cemburu sama orang-orang Papua. Orang Papua itu kulitnya tidak ada yang putih, tapi hidungnya bagus-bagus. Sama hidungnya orang Jawa. Orang Jawa nggak tenang, tapi hidungnya mancungnya ke dalam. Ya, nah, jadi belajarlah menerima apa menjadi diri kita. Amin. Jangan melihat orang lain. Kalau ada yang mengkritik, jangan terlalu dipikirkan. Biasa. Ya, biasa itu. Next. Nah, ini yang terakhir. Ya. Kalau sudah parah OVT-nya, sebaiknya konsultasi ke psikolog. Bapak Ibu jangan sensitif dengan kata psikolog. Ya. Orang kadang berpikir bahwa kalau orang periksa psikolog pasti arahnya ke stres. Bukan. Kompasnya agak miring dikit gitu loh. Ya kan? Nah, kan suka berpikir gitu kan? Padahal tidak. Orang yang pergi ke psikolog adalah orang yang membutuhkan bantuan secara mental supaya dia bisa kembali pada dirinya sendiri. Tepuk tangan. Kalau parah nggak usah sensitif pergi ke psikolog, nggak usah malu, ya. Justru dengan adanya psikolog atau psikiater itu kita mau curhat apapun rahasia Terjamin. ya, rahasia terjamin. Oke, ya, baik. Kita buka kitab Filipi pasal 4 ayat 8. Kita baca bersama. 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara,
Pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Ya. Oke, terima kasih. Sukses selalu, Tuhan berkati. Amin. Amin. Saya serahkan kembali kepada Terima kasih untuk Wester yang sudah menyampaikan wejangan atau penasihatnya. Baik, di pasal ini kita akan menyampaikan setiap pokok dan syafaat kita. Namun sebelum itu kita akan bernyanyi. Kita akan bernyanyi dengan lagu pujian Waktu yang Tepat. Katakan, tak selalu Tuhan menjawab. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian hormat kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu hingga kami kembali pada saat ini untuk melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian pada pelayanan saat ini, terlebih hamba-Mu yang Tuhan telah percaya untuk menyampaikan setiap wejangan nasihat untuk membekali kami untuk terus berpikir positif dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan terus berkarya dalam pribadinya maupun dalam setiap pekerjaan dan pelayanannya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat setiap kami yang turut dalam persekutuan hari ini. Kiranya Tuhan terus memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk kami terus melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami akan menyampaikan setiap harapan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk mendengar setiap seruan kami dan biarlah Engkau bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin NKRI dari pusat sampai dengan pemimpin daerah. Kiranya diberikan kesehatan dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus agar dapat melaksanakan setiap tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kondisi cuaca di Jakarta yang terimbas dengan pemanasan global dan kekeringan, supaya Tuhan berbelas kasihan dengan umat Tuhan terhindar dari sakit penyakit. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pemilihan presiden tahun 2024. Kiranya Roh Kudus memberikan pencerahan kepada rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang ditekan dan teraniaya oleh karena pemberitaan kebenaran Injil. Kiranya Tuhan memberikan roh keberanian dalam memberitakan Injil Yesus Juru Selamat dunia, sehingga banyak jiwa-jiwa yang menerima dan melayani, dan Injil Kristus tersebar ke seluruh Indonesia. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita tetap terus berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk PT Santosa Kasih Jaya. Kami berdoa untuk seluruh pengurus
komisaris direksi, manajer, staf karyawan-karyawati yang ada di kantor PT Santosa Asih-Jaya di Condet, dan karyawan di lapangan, kiranya diberikan damai sejahtera dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, senantiasa sehat dan diberikan kesatuan hati, bersemangat dalam bekerja. Kami juga bersatu hati memohon kiranya Tuhan menjauhkan kerugian-kerugian bagi PT Santosa Asih-Jaya sehingga dapat membayar kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Kami juga berdoa untuk proyek SKTT 150 Cafe Mangga Besar Ketapang supaya semua pelaksana lapangan dapat bekerja dengan baik sehingga proyek ini selesai tepat waktu. Bapak yang baik, pada saat ini kami juga berdoa untuk penentuan pemenang tender pelayanan teknik PLN Sulserabat. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik untuk PT Santosa Asih-Jaya. Bapak yang baik, pada saat ini kami juga berdoa untuk proyek SPAM Sepaku IKN Jaya konstruksi. Kiranya semua persiapan untuk proyek ini berjalan dengan lancar dan Tuhan yang memberkati. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu pujian Yesus mendengar lebih dari yang berdoa. Bapa yang baik, pada saat ini kami terus berdoa untuk PT Riau Asih Jaya, Koperasi Santosa Asih Agape, PT Tunas Berkat Sentosa, dan PT Multikarya Trusindo. Kami berdoa untuk PT Riau Asih Jaya, kiranya Tuhan menolong untuk mendapatkan proyek yang dapat membangun perusahaan ini kembali. Kami juga berdoa untuk Koperasi Santosa Asih Agape, kiranya Tuhan memberikan kasih karunia untuk pengembangan menyiapkan kebutuhan pokok warga Santosa Asih Group. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk PT Tunas Berkat Sentosa agar proyek HDD SPAM Palu dapat dikerjakan tanpa banyak hambatan dan selesai tepat pada waktunya. Kami juga berdoa untuk PT Multikarya Trusindo dengan PPS agar mendapatkan proyek-proyek yang baru. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji dan syukur kami aturkan di hadirat-Mu pada saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk segala penyertaan-Mu dan kasih-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami dengan kerendahan hati kami bersatu di dalam doa. Kami berdoa untuk STT IKSM Santosa Asih. Kami berdoa untuk seluruh sesti dan staf serta sivitas akademika agar memiliki semangat visi lembaga maupun prodi pendidikan agama Kristen dan prodi teologi. Kami juga berdoa untuk biaya operasional STT IKSM setiap bulan, baik itu gaji karyawan, honor dosen, uang makan mahasiswa. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati untuk mendapatkan donatur dan sponsor. Kami juga berdoa untuk kampus STT IKSM Santosa Asih yang berada di Provinsi Jambi. Kiranya Tuhan memberkati setiap dosen yang mengajar senantiasa boleh bekerja sama, saling mendukung antara satu dengan yang lain, sehingga proses perkuliahan boleh berjalan sesuai dengan harapan dan Tuhan memberkati setiap mahasiswa dan mahasiswi yang ada. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk persiapan Universitas Santosa Asih.
Kiranya Tuhan menolong dengan segala persiapan yang ada, dan kiranya Tuhan memberkati. Dan Tuhan memberkati setiap tim yang bertanggung jawab dalam persiapan universitas ini. Tuhan berikan mereka tanggung jawab, senantiasa mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan hati, sehingga dalam proses-proses persiapan ini Universitas Santosa ASI boleh berdiri di tempat ini. Setiap dana yang dibutuhkan mari Tuhan cukupkan, segala administrasi yang diperlukan mari boleh diperlancar dengan baik. Inilah doa kami Tuhan untuk SDT IKSM Santosa ASI. Kiranya kehendak Tuhan yang boleh terjadi, kami akan lakukan apa yang menjadi tugas dan bagian kami Tuhan, selebihnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Ini kehidupan kami Tuhan sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami manusia yang lemah, kami memohon pertolongan daripada Tuhan. Kami yang bekerja, kami yang berkuliah, kiranya apa yang kami lakukan pada hari ini hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita mengakhiri dosa bakti kita ini dengan mengucapkan doa Bapa kami, demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah segala dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni dosa kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selesai, ibadah kita telah selesai. Jika ada pengumuman dari Bapak Ibu, dipersilakan. Baik, jika tidak ada, ibadah kita telah selesai. Salam, selamat berjuang. Selamat berjuang.